Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam ribu nikmat, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara peristiwa teragung dan teristimewa yang berlangsung di bulan Ramadan adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu utama. Peristiwa ini bahkan tegas diungkapkan Al-Quran mengiringi paket rangkaian ayat-ayat puasa. Bila kita baca paket rangkaian ayat-ayat puasa ini, bisa kita temukan di ayat 183, 184, 185, 186, dan 187 surah Al-Baqarah, surah kedua dalam susunan mushaf Al-Quran. Maka penegasan ini bisa kita temukan di ayat pertengahannya, yaitu ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Di bulan Ramadan yang diwajibkan atas engkau untuk menjalankan ibadah puasa itu, saat itulah diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sekedar kitab bacaan untuk sekedar kita tilawahi, kemudian kita baca dan lantunkan dalam keseharian. Tetapi tujuan utama Al-Quran diturunkan kata Allah, hudal linnas, sebagai pedoman berkehidupan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi pedoman itu dijelaskan bagaimana kita terlahir, untuk apa kita berkehidupan, bagaimana kita menata kehidupan yang baik, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, bagaimana dan kapan, serta di mana kita dikumpulkan setelah kebangkitan, hingga pada puncaknya adalah hari penghisaban dan penentuan. Apakah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga itu? Apakah kita bertempat di tempat hukuman yang kita kenal dengan neraka itu? Hadirin rahimakumullah, itulah Al-Quran. Saat kita diperkenalkan oleh Allah dengan Al-Quran, mujizat yang melekat pada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam saat yang bersamaan kita diajarkan tentang cara berkehidupan. Al-Quran bukan sekedar mujizat. Al-Quran adalah manhaj. Al-Quran adalah pedoman yang mengeluarkan kita dari segala macam kerumitan hidup. Itulah sebabnya Allah memberikan satu contoh yang menggugah pada diri kita dan akal kita pada saat yang bersamaan untuk berpikir. Saat Al-Quran diturunkan di komunitas yang begitu kental tingkat kriminalitasnya, semua keburukan nyaris ada di dalamnya, sehingga masyarakat ini dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Perampokan, pembunuhan, perjudian, tipu-menipu, pembegalan komplit ada di masyarakat ini. Diturunkannya Al-Quran menjadikan hati yang keras dan kasar menjadi lembut dan sangat baik. Pencuri berubah menjadi orang yang sangat dihormati. Orang-orang rakus berubah menjadi orang dermawan. Orang-orang yang pemukul berubah menjadi perangkul. Itulah dampak dari Al-Quran yang membawa masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi istimewa. Khairu ummah kultum khairu ummatin ukhrijat linnas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah Al-Quran, 114 surat
30 juz 6.236 ayat kurang lebih 52.000 kosakata. Seluruhnya bukanlah kalimat-kalimat bacaan. Betul, membaca membawa kita pada kenyamanan. Itu laporan membaca. Sesungguhnya gerbang untuk mendalami makna. Kita membaca Quran untuk mengetahui isinya. Kita membaca Al-Quran untuk mengetahui maknanya. Seluruh makna Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas adalah kurikulum kehidupan. Ingat, tidak hanya di era Nabi, tetapi di era sekarang sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kemajuan Islam dicapai ketika umatnya mampu dan ingin mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh penonton Setia Kurma untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan cara memperbanyak tilawah Al-Quran. Guru saya pernah berkata, menghafal Al-Quran adalah bentuk tanda cinta dan memurajahnya adalah bentuk tanda setia. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa sekolah di Aruhamale. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.